Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aldi di channel Mindset. Kita langsung saja ke videonya guys. Kemo. Ya, kita lihat. Jadi saya hanya himbau semua pemimpin-pemimpin politik, semua juga yang punya keinginan-keinginan politik, kita harus duduk tenang. Kita punya tanggung jawab sekecil apapun tanggung jawab kita ada untuk keamanan Republik ini. Jadi seperti ini misalnya, maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Inilah fakta yang terjadi di lapangan dan saya yakin Pak Luhut juga sudah tahu lapangan seperti ini. Iya tahu, tapi nggak perlu lagi dianukan begini. Kita carilah sekarang topik-topik yang tidak membuat seperti ini. Itu himbauan saya. Karena ini yang membuat kita itu sendiri tanpa kita sadarin, kita turut membuat kacau. Karena ini tanggung jawab kita pada kemanusiaan. Pak Luhut, tanggung jawab kita kemanusiaan. Termasuk tanggung jawab untuk memastikan kesehatan publik Pak Luhut. Dan banyak publik mengatakan mengambil keputusan untuk terus menjalankan pilkada itu artinya tanggung jawab kesehatan publiknya tidak dilakukan Pak Luhut. Tapi dengan kita memberikan tadi rambu-rambu yang jelas, aturan main yang jelas, ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Mestinya Pak? Saya yakin bisa. Yang jelas Pak, memang ada negara-negara lain yang juga menyelenggarakan pemilihan di era pandemi. Tetapi itu mereka semuanya melakukannya ketika tren kasusnya sedang turun. Kalau kita Pak, trennya lagi naik dan kemudian keputusan itu diambil. Di Amerika juga melakukan kok, enggak semua juga tren di Amerika turun. Dan kemudian yang terjadi adalah tercipta klaster baru. Tapi ya, menurut saya tidak setiap negara itu memiliki masalahnya sendiri. Tidak bisa juga kita langsung membanding-bandingkan. Kasus kita sebenarnya juga jangan dikatakan terus semua menaik. Kalau kasus kita masalah kan di 8 provinsi. Di sisa provinsi yang lain kita masih cukup baik. Pak, nah sekarang kami bekerja keras untuk 8 provinsi ini bisa kita kendalikan sampai nanti mulai vaksin dapat. Dan saya kira kalau pola yang kita buat tadi jalankan dengan benar, yaitu tadi mulai di rumah sakit, karantina, dan kemudian di penanganan tadi masyarakat di lapangan bisa jalan, mestinya kita akan bisa mengkontain masalah ini. Pak, tapi dari 270 daerah yang akan pilkada, mayoritas dari daerah-daerah pilkada itu masuk kategori resiko tinggi dan sedang Pak Luhut. Lagi-lagi ini akan sangat menyulitkan tugas Anda untuk mengendalikan COVID ini Pak. Ya kita lihatlah, menurut saya sih kalau kita semua bersatu padu, paham tanggung jawab kita masing-masing sebagai pemimpin, sebagai rakyat, mestinya sih bisa kita mitigasi. Mestinya bisa dimitigasi, begitu ya Pak? Ya, kita harus optimis dong hidup Najwa. Masa kita nggak optimis? Optimis, ya, kalau tapi saya juga nggak optimis nggak di sini saya hari ini. Cautiously optimistic Pak. Jadi optimis tapi juga harus realistis melihat apa yang terjadi di lapangan. Karena rasa Najwa, kalau soal lapangan orang belum tentu lebih lapangan dari saya. Saya pergi lihat semua. Ya, saya lihat semua dan proses pengambilan keputusan saya never ever in my entire hidup ini hanya mendengarkan saja, enggak. Saya lihat ke bawah. Bahwa ada kendala di sana sini, saya selalu bilang pada tim saya, kita cari jalan solusinya, jalan keluarnya. Karena ini sudah perintah. Itu aja. Jadi kita harus belajar mendidik anak-anak muda itu ada setia kepada keputusan. Setia kecuali kepada keputusan yang melanggar konstitusi. Sepanjang itu tadi itu masing-masing pemimpin itu punya cara Pak dalam Luhut, style kuncinya di situ leadershipnya. Pak. Maaf saya potong Pak Luhut, kuncinya di situ melanggar konstitusi. Sejumlah pihak bahkan mengkhawatirkan keputusan ini bisa dianggap melanggar hak warga untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan Pak. Karena ya ada hak politik, tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah hak kami untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Ya kita perhatikan keselamatan, makanya tadi Presiden juga mungkin memberikan lebih spesifik task force untuk mengatasi itu tadi. Ya, dan kita apakah ini sudah pasti keputusan Presiden begini? Bisa aja besok tiba-tiba Presiden setelah mengevaluasi laporan dari kami semua, tiba-tiba membuat keputusan layanan, kan masih ada hak. Konstitusi Presiden yang lebih tinggi lagi, kan nggak tahu kenapa mesti kita berandai-andai sekarang. Oh jadi masih ada kemungkinan, menurut Anda Pak Luhut masih ada kemungkinan keputusan ini akan bisa berubah? Ya, anything could happen in this life.
Sepanjang itu nanti, kita kan belum lihat sekarang ini. Kita lihat kalau nanti ada kelihatannya trennya begini, Presiden tadi itu adalah manusia yang punya hati. Saya ulangin, Presiden itu tidak lebih peka hatinya Najwa atau saya dengan Presiden dalam konteks menyangkut keselamatan rakyatnya. Beliau sangat-sangat bertanggung jawab dalam itu. Saya jamin sama Anda. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong begini begitu, saya kan ngerti lah di belakangnya siapa, apa latar belakang dia. Enggak usah ngomong lah. Jadi kalau itu yang Anda takutkan, Presiden itu punya hati, punya pikiran untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Jadi anything could happen kalau beliau melihat bahwa ini membahayakan kepada rakyatnya. Itu yang saya minta supaya Anda paham dan pendengar juga paham. Baik, Pak Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih banyak waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Pak Luhut. Seru, Mata Najwa permalukan LBP. LBP ditelanjangi jutaan mata. Akhirnya, LBP kikuk tak berdaya. Kami Channel hadir kembali untuk Anda memberikan informasi terupdate. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasinya. Luhut tuduh Mata Najwa tayangkan provokasi. Najwa mengatakan, saya hanya tayangkan fakta. Portal Islam. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tampil di Mata Najwa yang disiarkan tadi malam, Rabu 23 September. Mata Najwa mengangkat topik panas soal pilkada yang oleh pemerintah tetap dilanjutkan di tengah pandemi corona yang sedang meningkat. Saat Luhut memberi alasan-alasan bla 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 bla, Mata Najwa menayangkan video salah satu acara dangdutan saat pilkada dan ramainya masa saat pendaftaran calon. Luhut langsung sewot ditayangkan hal-hal seperti itu. Luhut mengatakan, kamu ngapain provokasi gambar-gambar kayak ginian? Najwa mengatakan, maaf Pak Luhut, saya tidak provokasi. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Majlep. Wah, Mbak Najwa sekarang benar-benar sudah jadi kadrun, sudah berani sama Opung. Opung mengatakan, kenapa memprovokasi penayangan seperti ini? Dan Najwa mengatakan, saya hanya ingin memberitahukan bahwa inilah fakta di lapangan pelanggaran COVID-19. 48 negara tunda pemilu, Said Didu mengatakan mungkin tidak ada anak mantunya yang ikut. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menulis sindiran keras saat membandingkan pilkada di Indonesia yang tetap dilaksanakan pada pemilu 48 negara lain di dunia yang ditunda. Dengan merespon sebuah artikel berita yang memberitakan bahwa 48 negara telah memutuskan untuk menunda pemilu di tengah pandemi, Said Didu menyentil soal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut di Indonesia. Menurut Said Didu, pemilu di 48 negara tersebut ditunda karena kemungkinan besar tidak melibatkan anak dan mantu yang ikut dalam kontestasinya. Kendati tidak menyebut nama, sindiran Said Didu ini diduga diarahkan kepada keluarga Presiden Joko Widodo yang terlibat sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020. Masing-masing dari mereka adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilkada Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang maju di Pilkada Medan. Dan pengamat mengatakan, jangan bawa-bawa slogan nanti golput karena Pilkada 2020 terlalu beresiko. Seruan golput pada Pilkada 9 Desember mendatang makin deras menyusul tak diindahkannya desakan penundaan Pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Hal itu pun diamini analis politik Universitas Islam Indonesia UII Geradi Yudhistira yang turut menyayangkan sikap keras pemerintah enggan menunda Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Ia mengaku pesimis Pilkada akan berjalan dengan aman bila tetap diselenggarakan di bulan Desember 2020. Berdasarkan prediksinya, Pilkada akan menjadi kluster penularan COVID-19 baru, terlebih masyarakat dan pemerintah selama ini tidak siap menjalankan protokol COVID-19. Saya pikir harus diberisikan lagi, lebih dibikin berisik lagi bahwa masyarakat sebetulnya tidak terlalu penting dan tidak ada tidaknya Pilkada. Yang penting adalah bagaimana pandemi ini selesai. Jadi saya pikir akan kontraproduktif ketika misalnya negara-negara lain seperti Selandia Baru menunda pemilu karena itu bukan prioritas. Lalu di tengah masyarakat pun akan tetap menilai bahwa siapapun yang terpilih akan tetap sama. Tidak banyak pengaruhnya, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tidak banyak hal yang bisa dikompromikan selain memprioritaskan penanganan pandemi ini, siapapun pemimpinnya. Saya pikir begitu. Dengan kengototan pemerintah yang tetap menggelar pilkada tahun ini, dia justru melihat pesta demokrasi daerah ini tak lebih dari kepentingan elit semata.
Kepentingan elit lebih banyak disalurkan melalui pilkada. Di sisi lain justru kita melihat bahwa Pak Tito menunda pilkades, tapi pilkada tetap jalan. Ini saya pikir hal yang ironis dan saya tidak tahu logika di balik itu semua. Atas dasar itu, ia mendukung adanya gerakan golput pada pilkada 2020 ini. Ia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menghalang-halangi slogan golput yang terus disuarakan rakyat yang tidak menginginkan pelaksanaan pilkada di saat pandemi. Saya mendukung golput. Saya jangan pernah membawa slogan-slogan anti golput di dalam pilkada kali ini, terlalu beresiko. Kalau kita memikirkan antara benefit dan cost yang harus dibayarkan itu lebih mahal daripada benefit yang akan diambil bila pilkada tetap digelar di tengah pandemi. Diminta gabung ketimbang boikot pilkada, PA212 mengatakan pemerintah jangan budek dan keras kepala. Pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA212 untuk bergabung membantu pemerintah mengawasi pelanggaran protokol kesehatan ketimbang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan pilkada serentak 2020. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya tetap pada pendiriannya meminta pelaksanaan pilkada 2020 ditunda. Ia mengatakan pemerintah tak boleh keras kepala memaksakan penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi. Pemerintah jangan budek dan tuli serta keras kepala. Elemen masyarakat sudah banyak yang minta ditunda termasuk NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya. Selamat menegaskan, jika pelaksanaan pilkada tahun ini tak ditunda, maka akan mengancam keselamatan masyarakat. Kita tetap pada tuntutan kita untuk batalkan pilkada 2020. Jika tidak dibatalkan, kita tidak akan terlibat dalam seluruh rangkaian proses pilkada 2020 demi keselamatan nyawa anak bangsa. Terkait seruan, pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA212 membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta pilkada. Selamat mengatakan sejak awal, pihaknya sudah melakukan hal tersebut tanpa adanya instruksi dari istana. Bahkan menurutnya pihaknya sampai meniadakan acara-acara seperti tablik guna mencegah penyebaran virus. Tapi penanganan pemerintah yang mismanagement amburadul sehingga kenaikan terus bertambah dan tak terkendali. Terkait gelar pilkada saat pandemi, PA212 mengatakan jika banyak korban, Jokowi harus mundur. PA212 serta FPI dan GNPF Ulama tetap pada pendiriannya menyerukan agar pelaksanaan pilkada 2020 ditunda. Mereka menganggap keselamatan masyarakat lebih penting daripada kepentingan politis. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan, jika pelaksanaan pilkada 2020 itu tetap dipaksakan, justru akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Terkait seruan pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA212 membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta pilkada, Selamat mengatakan sejak awal pihaknya sudah melakukan hal tersebut tanpa adanya instruksi dari istana. Bahkan menurutnya, pihaknya sampai meniadakan acara-acara seperti tablik guna mencegah penyebaran virus corona.